Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan pembahasan mengenai praktek atau pengolahan roti croissant. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menginstruksikan kepada Ananda semua. Ibu akan mengambil daftar kehadiran Ananda semua untuk mengetahui apakah ada yang tidak masuk atau tidak. Baik, yang pertama akan Ibu absen. Depi, baik, hadir. Pani? Hadir. Oke, hadir. Baik, berarti hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu ingin membahas sedikit kepada Ananda tentang materi sebelumnya yang mana ada keterkaitannya dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang croissant. Ibu ingin nanya ini kepada Ananda semua mengenai materi sebelumnya yang terkait dengan materi kita pada hari ini tentang praktek pengolahan. Sebelumnya pada materi sebelumnya kan kita mempelajari mengenai danis dan juga croissant. Ibu ingin tahu dari Ananda semua apa sih croissant dan danis itu? Jika ada yang bisa acungkan tangannya ya. Iya, baik Devi. Iya, benar sekali. Nah, pada danis dan croissant ini yang membedakan hanyalah pada isiannya. Dimana kalau danis ini identik dengan coklat ataupun yang rasanya manis, sedangkan croissant memiliki rasa yang asin ataupun gurih. Itu saja yang membedakannya. Untuk adonannya sama, mungkin dari proses pengolahannya yang memiliki sedikit perbedaan. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan video di mana proses pengolahan croissant. Ibu harap Ananda semua untuk memperhatikan ya, agar lebih mudah nanti saat kita melakukan pengolahan croissant tersebut. Apakah ini pertama kalinya kamu membuat croissant? Ada pepatah berkata, jatuh cintalah dengan prosesnya, maka hasil akan datang. Dari eksibit A hingga K, si benar-benar menikmati setiap momennya. Perkenalan kita dari awal hingga timbul feeling yang kuat tidaklah sia-sia. Karena membuat croissant hanya kamu yang tahu dan hanya kamu yang bisa merasakannya dari tiap pengalaman itu. Bagaimana dengan kegagalan? Menurut Si, tidak ada proses yang instan bagi pemula untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari croissant ini. Anda harus belajar berjalan dulu kan sebelum berlari. Kenali dulu bahan-bahan yang dipakai untuk membuat pastry ini. Jika kalian sudah mengenal proses pembuatan croissant ini, kunci utamanya adalah bagaimana cara membuat butter tidak lumer di antara tiap-tiap lapisan adonan pada waktu proses laminasi. Kali ini Si akan merangkum semua catatan dan jurnal dari pengalaman awal hingga akhir pembuatan croissant ini dalam satu video klip tutorial buat kalian semua. Please enjoy!
tapi tidak keras ya, tidak terlalu keras. Jadi waktu pertama kali dikeluarkan dia akan gampang untuk break. Tapi kalau sudah dikeluarkan 5 menit dia akan bersifat lentur, dan jika dia ditekan, dia bisa ditekan. Tapi posisinya masih dingin ya dia. Bersifat tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras. Jadi dia ditekan itu tidak pecah, tapi juga tidak terlalu lumer.
video tadi, Ibu harap Ananda nantinya dalam proses pengolahan croissant ini dapat lebih baik ataupun dapat melaksanakannya dengan tertib dan juga nantinya menghasilkan atau membuat croissant yang hasilnya itu bagus dari mulai tekstur, warna, ataupun rasanya. Baik, selanjutnya sebelum kita mengolah croissant, Ibu harap Ananda bisa mempersiapkan alat-alat dan juga bahannya. Untuk alat dan bahannya udah Ibu jelaskan atau Ibu pelajari pada pertemuan selanjutnya. Mungkin Ibu akan sedikit mengulas untuk hari ini. Untuk alatnya itu bisa menggunakan oven, bisa menggunakan timbangan, bisa mempersiapkan cutter ataupun pisau lainnya untuk memotong. Kemudian itu ada ayakan yang berguna untuk menghasilkan tekstur rotinya nanti yang lembut. Dan selanjutnya itu ada rolling pin ya, itu berguna banget untuk kita mengolah kue pastinya. Untuk alat-alat yang lainnya mungkin Ananda bisa melihatnya di job sheet yang akan Ibu berikan kepada Ananda semua, atau yang dijadikan panduan untuk Ananda mengelola croissant nanti. Nah, untuk kriteria dari croissant yang baik nantinya yaitu terletak pada teksturnya, dimana croissant ini memiliki lapisan-lapisan yang berongga pada roti itu, dimana lapisan tersebut nanti berpengaruh pada saat kita dalam pengolahannya itu, yaitu dalam penglipatan adonannya. Sehingga jika kita melipat adonannya dalam keadaan yang bagus dan benar, pasti nantinya rongga yang akan dihasilkan juga akan bagus, sehingga menghasilkan croissant tersebut sempurna dan memiliki tekstur yang bagus. Oke, Ibu harap Ananda semua paham untuk pengolahan croissant kita pada hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini pada pengolahan croissant. Semoga kedepannya kita dapat mengolah croissant ataupun danis untuk menjadi roti yang lebih baik lagi, memiliki tekstur yang sesuai dengan croissant pada umumnya. Oke, mungkin hanya ini dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.